Dalam hadis Rasulullah sampaikan kullu ma jara naf'u lil muqrid fahuwa riba. Jadi setiap utang piutang yang dilakukan menyedacok manfaat utang nya riba. Berdacok manfaat dalam bentuk peng atau dacok manfaat dalam bentuk manfaat. Artinya utang. Jadi disyariatkan utang untuk membantu sehingga nepegah pahala orang utang lebih le daripada pahala sedekah. Bahkan karena orang wadah mutang bagdai mudarat non hai mutang, maka sehingga tak pelupah gonyan daripada mudarat ayat dan pahala ketimbang dengan orang minta sedekah berjalan dah jauh-jauh tapi dia dah jauh sih. Artinya putra yang boleh sampaikan. Jadi utangnya tujuan kesyariatkan utang adalah untuk membantu, bukan untuk cari keuntung. Orang utang lawannya kainan juga ke untung. Lia ke utang peng di belum ayam ke job lang orang po menyan mu ton aju sampai legonyan ke saduk ngang bayu mu. Abe samduk ka ngang bayu. Nyamnya lagi yang cara leganya riba. Ya takkan bawanya baru lumputang kero nanti belum ayam dengan syarat penebi tanah dan kelon. Nya anjil lagi. Nyan biasa tanya makam musibah kero dah tinggal. Usit cara yang lebih ke. Karena tujuan daripada gala yang hakikat roy poroknya adalah untuk jaminan menda. Jaminan utang. Jadi surat tanah belang agai gemat ligonya menyahana ta bayu tang ge publau tanahnya ndrek gecok ke bayu tangkan nya minta lama pak utang pengguru oma biar nya lagi ana so bile utang yang tu karena orang rencana ipu utang peng untuk yang minta lah lama nyo ke yang je ke persoalan uronya makanya bakhe masanya ribanya ngam dumpo-dumpo ada orang. Jadi yang betul kiban sih, yang betul menyesandai ji belangnya ke gejuk ke dayo, tanya tak bayar sewa kurang pomu. Tak bayar sewa kurang pomu, beda cok manfaat ke dayo sampai anjir lagi. Nyan kata cok manfaat utang yang jet ke penyebab dari riba. Maka kata paju riba alam udip la'anallahu gelakna li Allah akilu riba, orang yang paju riba. Wa katibuhu, orang yang tulis riba. Wa aqiduhu, orang yang lakukan transaksi goyan yang kenakan. Gelakna li Allah, mam yang gelakna li Allah walaupun dia letak pek, bak sabar saat tetap akan bermasalah. Makanya agamanya giu hindar adanya laknat Allah yang betul-betul giu hindar. Cepat ataupun lambatnya pasti akan rasakan dukna ataupun mudarat orang-orang yang putang pek menan akan menimpa mudarat ke gedak. Man bahana orangnya naju yang haikap dia. Kan malamnya naju habis. Jadi yang betul yang ke utragan tegedina urung karan kadang-kadang sampai dia pikir salah dia tak cok tanggung habai le yang 30 yang paling berat orang yang ke babai utang. Sehingga Rasulullah ni pegang matlul ghani dulmun kupur tujuan hukumnya. Menunda-nunda membayar hutang orang lain itu mendalimi. Uranya katro cempo katanya payah bayar hutang gop kali terjanji. Peng tu nah handa bayar sih. Tak belah barang lo meneu. Tak belah tanah belang lo. Yang hutangnya sampai jadi tak bayar. Nyang galim dosa. Man tingo dosa alam lusa dosa alam 10 ton ka utang kau mana tak bayar pada tengok 10 ton yang kau liko kat ropeng dosa sabi-sabi lam tengok dosa tengok sembahyang tengok zalim kau tengok sembahyang tengok zalim kau tengok buat Quran tengok zalim kau tengok sedekah ladang sedekah lah utang kau hang bayar ladang sedekah tengok zalim kau yang kebat sehingga lagian gayu berat masalah utang piutangnya maka hang gebi. Ino gara-gara dalam masyarakat ino berat babi utang. Watega laki utang tanda tinggal haju bayar. Begitu katro singo pengkana kala ilom de. Kai goda le syaitan kala ilom de. Maka gara-gara lagi yang kurang kaya hai fikir dia. Kucok dan belang aja.
Ucap dan bilang mu oleh orang kaya juga be mandua jid ke binasa. Padahal gerd ke dia Allah syariatkan hutang piutangnya mangat laba ke orang kaya keputeran berkah oleh Allah karena membantu orang lain. Laba ke kedanya orang kasihan yang berkan hana napu da program hana sepeng ka bile orang kaya maka selamatlah mandua. Nyen tujuan ji tapi gara-gara salah mandua pada puput akhir ji mandua sengsara.